Ketika aku asik di dalam kamar mandi, aku melihat ada kamera kecil yang terselip di sela-sela ventilasi. Kamera ini masih nyala. Ternyata, selama ini majikanku diam-diam melihat aktivitasku di kamar mandi. Aku takut. Aku khawatir jika rekamanku di kamar mandi menyebar. Namaku Ayu. Usiaku 45 tahun. Aku seorang pembantu rumah tangga. Tapi jangan bayangkan aku sebagai wanita renta yang lelah akan dunia. Tubuhku masih tegap, kulitku bersih, dan rambutku hitam legam, meski sudah mulai disusupi uban halus di sisi pelvis. Mungkin karena aku terbiasa bekerja, tubuhku tetap terbentuk dengan baik. Aku tinggal di rumah besar milik keluarga Pak Rendra dan Budina. Rumah itu megah, sunyi, dan penuh ruang kosong. Suasana yang anehnya justru membuatku merasa nyaman dan sekaligus sendiri. Budina wanita karier, cantik dan elegan, tapi dingin. Sering bepergian keluar kota untuk urusan pekerjaan. Pak Rendra lebih sering menginap di villa atau sibuk di kantor. Tinggallah aku dan Revan, putra sematawayang mereka. Usianya 23 tahun, tinggi, berkulit cerah, berwajah tajam dengan tatapan mata yang selalu dalam. Kadang menusuk. Ia jarang bicara, tapi saat ia bicara padaku, nadanya selalu tenang. Terlalu tenang, seperti sedang menyimpan sesuatu. Awalnya, aku biasa saja. Bagiku, Revan hanya anak majikan, tapi ada satu sore yang membuat segalanya berubah. Aku sedang menyiram bunga di halaman samping. Saat tanpa sengaja, aku mendongak dan melihat Revan berdiri di balkon lantai 2. Ia menatap ke arahku. Matanya tak berkedip. Aku membalas tatapannya hanya sekilas. Tapi saat aku hendak berpaling, aku melihat bibirnya bergerak, seperti menyebut namaku, Ayu. Jantungku bergetar. Entah kenapa, sejak itu, aku mulai sadar. Revan sering berada di tempat yang sama denganku. Seperti tanpa sengaja. Saat aku masak, ia datang ke dapur hanya untuk mengambil air lalu duduk diam, memperhatikan punggungku. Saat aku mencuci, ia lewat dengan langkah pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi urung. Dan aku mulai merasa aneh dengan diriku sendiri. Kenapa aku jadi memperhatikan caranya berjalan? Cara ia menyentuh rambutnya. Bahkan aroma tubuhnya yang segar seperti hujan pertama musim kemarau pun mulai akrab di hidungku. Aku merasa bersalah, tapi juga hidup. Malam itu, aku duduk di tempat tidur kecilku, mengenakan daster biru lembut yang mulai lusuh, tapi masih nyaman. Angin dari ventilasi meniup pelan rambutku yang terurai. Dan aku kembali teringat pada sorot mata Revan, yang seperti sedang menahan sesuatu, rasa, hasrat, atau hanya hayalanku sendiri. Di rumah yang sebesar ini, hanya kami berdua yang sering saling diam. Namun entah mengapa, setiap keheningan yang terjadi justru terasa begitu penuh. Dan aku mulai bertanya dalam hati, apakah bisa seseorang yang 22 tahun lebih muda dariku melihatku sebagai wanita? Aku tak tahu. Tapi malam ini, saat aku menutup mata, suara langkah kaki Revan yang lewat di lorong kamar terdengar berbeda. Lebih pelan, lebih lama di depan pintuku. Dan entah kenapa, aku tidak ingin ia segera pergi. Sudah 2 malam, aku tidak bisa tidur. Nyenyak, bukan karena pekerjaan, tapi karena suara langkah yang selalu berhenti tepat di depan pintu kamarku setiap tengah malam. Suara yang tak pernah mengetuk, hanya berdiri, diam, lalu menghilang. Awalnya kupikir hanya perasaanku. Tapi tadi malam, aku berdiri dalam gelap. Menanti, menunggu detik-detik itu datang lagi. Dan benar, langkah itu datang. Seperti biasa, berhenti. Lalu, satu napas terdengar. Pelan, dalam, tepat, di balik daun pintu kayu tipis, yang hanya dipisahkan beberapa milimeter dari tubuhku, yang berbalut daster tidur. Jantungku berdetak begitu keras, hingga kupikir orang di luar sana bisa mendengarnya. Tapi aku tetap diam. Tak berani membuka pintu. Tak berani bertanya. Mungkin karena aku takut jawabannya adalah nama yang selama ini kutahan dalam batin. Revan. Pagi harinya, seperti biasa, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan,
Membuat kopi favorit Revan. Hitam, tanpa gula. Entah sejak kapan aku hafal itu, tapi aku menikmatinya. Ada bagian dalam diriku yang menemukan ketenangan dalam merawatnya. Diam-diam, saat aku meletakkan cangkir kopi di atas meja, Revan muncul dari tangga. Ia baru bangun. Rambutnya masih sedikit acak, dan sinar pagi yang menyelinap dari jendela membuat siluet tubuhnya begitu hidup, ayu, ucapnya. Suara beratnya, serak, seperti baru terbangun. Aku tersentak pelan. Ia jarang menyebut namaku. Ya mas, tanyaku hati-hati, mencoba menahan getaran dalam suaraku. Ia menatapku lama, lalu tersenyum samar, nyaris tak terlihat. Makasih, udah selalu bangunin pagi dengan kopi kayak gini. Aku menunduk, tapi pipiku hangat. Ia duduk, aku melangkah mundur, hendak pergi ke dapur. Tapi saat aku berbalik, ia memanggilku lagi. Ayo. Aku menoleh, ia menatapku. Kali ini lebih dalam. Kamu gak kesepian kerja di sini sendirian? Tanyanya. Suaranya rendah, dan ada sesuatu dalam nada itu yang bukan sekadar basa-basi. Aku diam sejenak. Lalu aku tersenyum kecil. Aku sudah biasa sendiri, mas. Lagi pula, rumah ini gak benar-benar sepi. Kenapa? Tanyanya cepat. Karena kamu ada, jawabku dalam hati. Tapi bibirku hanya berkata, karena selalu ada suara yang membuatku merasa tidak benar-benar sendiri. Entah dia mengerti maksudku atau tidak, tapi matanya tak berpaling. Rasanya seperti jiwaku sedang ditelanjangi perlahan. Hari itu, selama aku membersihkan rumah, aku merasa dia memperhatikanku. Dari balik pintu setengah terbuka, dari tangga, dari cermin. Bukan pandangan yang jahat, bukan pula memaksa. Tapi ada rasa ingin tahu. Ada kekaguman yang tak diucap. Ada rasa ingin menyentuh, tapi ditahan oleh jarak usia dan peran. Malamnya, aku menulis di buku kecil yang biasa kusembunyikan di bawah bantal. Kenapa rasanya seperti aku bukan lagi hanya seorang pembantu? Kenapa tatapannya membuatku merasa seperti wanita? Dan lagi-lagi, tepat tengah malam, suara langkah itu datang. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak hanya berhenti, tapi terdengar suara napas. Lebih dekat, seperti mendekat ke celah pintu. Lalu sebuah suara pelan, hampir seperti bisikan. Aku tahu kamu belum tidur, Ayu. Tubuhku membeku, bibirku nyaris membuka. Tapi langkah itu sudah kembali menjauh. Dan malamku menjadi lebih panjang dari biasanya. Sudah terlalu lama aku hidup dalam kesunyian. Sampai akhirnya aku lupa bagaimana rasanya diperhatikan, diperhitungkan, dianggap ada sebagai seorang perempuan, bukan hanya pelayan rumah tangga. Tapi, sejak beberapa minggu terakhir, ada yang berubah. Revan, anak majikanku, semakin sering menghadirkan dirinya dalam sunyi yang dulu kurindukan. Tatapannya tak lagi sekilas. Seringkali, matanya seperti mengupas kulit luar diriku dan menembus ke dalam. Bahkan, saat dia diam, sorot matanya seperti bicara lebih banyak dari yang pernah ia ucapkan. Semalam, ia berdiri lagi di depan kamarku, membisik namaku. Aku tahu kamu belum tidur, Ayu. Suara itu menghantam dinding pertahananku yang mulai rapuh. Tapi aku diam. Aku ingin tahu sampai di mana ia berani melangkah. Dan sampai kapan aku mampu bertahan dalam rasa yang tumbuh di luar kendaliku. Hari ini, seperti biasa, aku membersihkan kamar dan kamar mandi pribadiku. Kamar itu kecil, tapi rapi. Aku selalu menjaganya tetap harum dan bersih. Mungkin karena bagiku, di ruangan itu, aku bisa menjadi diriku sendiri. Tapi saat sedang mengepel lantai toilet, mataku menangkap sesuatu yang aneh di atas ventilasi. Ada cahaya kecil yang memantul dari celah kayu, sesuatu yang biasanya tidak pernah ada. Aku mendekat, menaiki bangku kecil, dan saat aku menyibak ventilasi itu sedikit, hatiku serasa berhenti berdetak. Sebuah kamera kecil, hitam, terpaku rapi di balik kisi-kisi. Tertanam dengan begitu tersembunyi dan cermat, nyaris tak mungkin ditemukan kalau aku tidak kebetulan memperhatikannya. Dari sudut tertentu antak beberapa detik, aku hanya menatapnya. Tak percaya,
Tak mampu bernapas. Tanganku menggapainya perlahan. Aku cabut kabelnya dengan gemetar. Jantungku berpacu. Dunia di sekitarku terasa sempit. Siapa? Pikiran pertamaku mengarah padanya. Revan. Tapi kenapa? Entah apa. Aku duduk di pinggir tempat tidur. Menggenggam kamera kecil itu seperti menggenggam bagian dari diriku yang direbut paksa. Ada rasa malu, tersinggung, tertelanjangi. Tapi yang paling menyakitkan bukanlah kenyataan bahwa ada mata asing yang mengawasi. Yang lebih menyakitkan adalah sebagian dari diriku tidak sepenuhnya marah. Ada bagian kecil, bagian gelap, bagian yang diam-diam menyimpan rindu, yang ingin tahu apa yang dia lihat, apa yang membuatku begitu layak diperhatikan secara diam-diam. Tubuhku, caraku tersenyum, atau kesepianku. Aku menatap keluar jendela. Rumah ini sunyi seperti biasa, tapi keheningannya kini terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di udara, sebuah rasa yang tak bisa aku namai. Malam nanti, aku tahu ia akan berdiri di depan pintuku lagi, dan kali ini, aku mungkin tak akan hanya diam. Malam ini, aku tidak lagi ingin pura-pura tidur. Langkah Revan terdengar lagi. Lembat asterisk tapi, cukup jelas untuk membuat hatiku berpacu. Lalu, seperti malam-malam sebelumnya, ia berhenti tepat di depan pintuku. Tapi kali ini, aku tidak diam. Kuputar kenop pintu. Kubuka perlahan. Dan di sana ia berdiri. Dia tidak terkejut. Hanya menatapku. Seperti sudah lama menantikan ini. Matanya teduh, tapi menyala di balik ketenangan. Seperti api kecil yang diam-diam membakar udara di antara kami. Aku berdiri di ambang pintu. Hanya berbalut daster tipis dan rambut terurai. Cahaya dari kamar hanya menyinari sebagian wajahku, tapi aku tahu. Dia melihatku dengan utuh. Kamu yang pasang kamera itu kan? Suaraku terdengar tenang. Meski seluruh tubuhku gemetar, Revan tak menjawab. Tatapannya turun ke lantai, lalu kembali menatap mataku. Tak ada kebohongan di sana. Tapi juga, tak ada permintaan maaf. Nggak bisa ngelak. Ucapnya akhirnya. Pelan, saya cuma pembantu di rumah ini, Revan. Tapi kamu memperlakukanku seolah... Bukan, potongnya cepat. Aku ngelakuin itu justru karena aku lihat kamu bukan cuma pembantu. Aku mengerutkan kening. Lalu aku ini apa di matamu? Revan menarik napas dalam lalu perlahan. Ia sandarkan punggungnya ke dinding lorong. Seolah semua beban itu terlalu berat untuk ditopang tubuh mudanya. Aku nggak tahu sejak kapan persisnya. Tapi tiap aku lihat kamu, Ayu, aku ngerasa aneh, nyaman, hangat, tapi juga ngeres. Tapi bukan kayak cowok mesum lihat perempuan seksi. Lebih dari itu, aku pengen tahu kamu. Lihat kamu, bahkan saat kamu enggak sadar, katanya dengan lirih. Jujur, brutal, tapi ada kesedihan dalam suaranya. Seperti seseorang yang tenggelam dalam rasa yang tak pantas, namun terlalu dalam untuk disangkal. Aku memejamkan mata. Karena entah kenapa, aku mengerti. Aku, perempuan yang sudah lama sendiri, dan lelaki muda ini, yang seharusnya melihat dunia, justru memilih menatapku dalam diam. Apa yang kamu cari di balik kameramu itu? Bisikku. Jawab jujur. Dia menatapku dalam. Kamu. Saat kamu lagi gak jaga jarak. Saat kamu diem, tidur, ngelihat kamu meluk bantal di tengah malam, rasanya kayak aku lagi megang hatimu. Darahku berdesir. Aku harus marah. Seharusnya, tapi malam ini, yang ada hanya sesak di dada, dan kelembutan yang kutahan selama bertahun-tahun, perlahan runtuh di hadapan mata jujur anak itu. Aku mundur selangkah, membuka pintu lebih lebar. Kamu mau masuk? Dia tak menjawab, tapi kakinya melangkah pelan, masuk ke dalam ruang kecilku. Tak ada sentuhan, tak ada pelukan, hanya dua tubuh yang duduk bersisian, ditemani satu rahasia yang tak lagi bisa disembunyikan. Dan dalam keheningan itu, aku tahu, ini bukan hanya tentang kamera, ini tentang rasa yang lahir dari kesepian dua jiwa yang seharusnya tidak bertemu, tapi terlanjur saling temukan. Namaku Ayu. Dan malam itu, aku membuka pintuku untuk lelaki yang tak pernah seharusnya kutunggu. Revan, duduk di ujung ranjangku. Diam, tenang.
Tapi aku bisa lihat bagaimana jemarinya sesekali mengepal, seperti menahan sesuatu yang ingin lepas. Aku duduk di kursi dekat jendela, menghadapnya. Ada jarak, tapi udara di antara kami terasa begitu rapat, padat, oleh kata-kata yang belum diucap. Aku gak minta kamu jatuh hati padaku, Revan. Kataku pelan, tapi kamu harus tahu. Aku bukan perempuan yang mudah dibeli dengan tatapan diam atau kamera tersembunyi. Dia tertunduk, tapi tidak lari. Aku gak pengen beli kamu, Ayu. Aku cuma pengen ngerti kamu, dengar kamu cerita. Lihat kamu tanpa topeng pembantu, yang kuat dan tegas itu. Aku tertawa pelan pahit. Aku kuat karena hidup gak pernah ngasih aku pilihan buat lemah. Ia mengangkat wajahnya, menatapku. Dan itu yang bikin aku gak bisa berhenti mikirin kamu. Aku tidak menjawab. Tapi dalam hatiku, aku tahu rasa ini sudah melewati batas yang seharusnya. Yang ku benci, bukan karena Revan muda, tapi karena dia berhasil menembus tembok yang sudah kubangun bertahun-tahun. Lalu, hujan turun malam itu. Tanpa aba-aba. Rintiknya pelan, tapi konstan. Dan entah kenapa, suara hujan malam selalu membangkitkan luka dan rindu yang lama kutanam. Revan berdiri, berjalan ke arahku. Ia berdiri di belakang kursi tempat aku duduk. Nafasnya mengalir pelan di tengkukku. Kenapa kamu selalu kelihatan sedih tiap malam, Ayu? Aku menghela napas. Karena malam tak pernah bisa berdusta. Ia menyuarakan semua yang selama ini kita bungkam di siang hari. Ia membungkuk sedikit, mendekat, tapi tak menyentuh. Hanya bisikannya yang menyentuh kulitku. Kalau kamu pengen bicara, aku siap dengerin. Malam ini, atau malam-malam berikutnya. Aku berdiri, berbalik, mata kami bertemu. Dekat, terlalu dekat. Ada jeda panjang di antara napas kami. Lalu aku berkata, pelan, jujur, nyaris seperti doa. Aku takut, Revan. Kalau aku cerita, kamu gak akan pernah bisa ngelupain aku. Taya menatapku begitu dalam. Justru aku takut, aku gak akan bisa ngelupain kamu. Meski kamu gak pernah cerita. Dan di tengah hujan yang terus menari di luar jendela, kami berdiri dalam ruang kecil bernama keheningan. Tak ada sentuhan, tak ada ciuman. Tapi seluruh tubuhku sudah mengingat panas tubuhnya. Dan hatiku mengizinkan satu hal yang selama ini kutolak. Rasa. Tapi rasa. Bukan tanpa konsekuensi karena ketika Revan pulang ke kamarnya, malam itu setelah 1 jam, hanya duduk dan saling bercerita tanpa bersentuhan, aku mendengar suara langkah lain di luar. Langkah ringan, langkah perempuan. Ternyata, Taniadik, Revan baru saja tiba dari luar kota, tanpa pemberitahuan. Dan dia melihat Revan keluar dari kamarku. Aku tak tahu apakah ia mengerti apa yang ia lihat. Tapi sorot matanya malam itu adalah awal dari badai yang tak bisa kuelak. Dan diam-diam, aku mulai memahami bahwa cinta bukan hanya soal dua hati, tapi juga tentang siapa saja yang memandang dari luar dan apa yang mereka pikir mereka lihat. Sejak malam itu, malam hujan, saat Revan duduk bersamaku dalam kamar kecil yang hanya cukup untuk 2 napas berdampingan, aku tahu sesuatu telah berubah. Tapi bukan hanya aku yang merasakannya. Tania, adik perempuan Revan, usianya masih 23 tahun. Cantik, cerdas, dan selalu bersinar seperti orang yang tahu seluruh dunia akan bertekuk lutut padanya. Dan dia melihat Revan keluar dari kamarku malam itu. Tidak lama, tidak berbicara. Tapi tatapan matanya menusuk. Esoknya, suasana rumah berubah. Tania memperhatikanku diam-diam. Matanya yang dulu hangat, kini terasa tajam. Seolah ingin merobek kulit wajahku dan mencari tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik senyum tenangku. Suatu pagi, saat aku sedang melipat baju, ia datang menghampiri. Ayu, katanya sambil duduk di tepian sofa. Memandangku datar. Kamu betah? Ya, kerja di sini? Aku tersenyum. Sudah hampir 3 tahun, Mbak. Rumah ini sudah seperti rumah sendiri. Dia mengangguk pelan, termasuk kamar Revan. Juga terasa kayak rumah sendiri? Pertanyaannya menghantam tepat di ulu hati. Tapi aku tidak goyah.
Aku hanya menatapnya, tenang. Lalu berkata, "Saya tahu batas saya, Mbak." Ia tersenyum tipis. Saya harap begitu. Karena Revan itu terlalu mudah tersesat kalau dibiarkan sendiri. Terutama sama perempuan yang lebih tua dan pintar menyentuh lewat perhatian. Aku mengerti ancamannya. Tapi aku juga tahu cinta bukan tentang usia. Bukan tentang siapa punya darah bangsawan atau siapa hanya pemilik das termurah. Tapi tentang siapa yang berani untuk tidak sembunyi lagi. Tapi malam itu, rahasia Revan dan aku kembali terusik. Karena saat aku masuk ke kamar, aku menemukan kamera kecil itu kembali. Tapi bukan di ventilasi, bukan di toilet, melainkan di dalam lemari kecil tempat aku menyimpan pakaian dalam. Dan itu bukan kamera yang sama. Ini lebih baru, lebih canggih. Ada stiker kecil di belakangnya, bertuliskan huruf tinggi, jantungku berdegup, kaki gemetar. Kamera yang Revan pasang, sudah kupendam dan simpan jauh. Lalu yang ini, milik siapa? Dan saat aku menoleh ke jendela kamar yang sedikit terbuka, aku melihat sepasang mata, menghilang di balik tirai taman, mata perempuan. Dan kini aku tahu, bukan hanya Revan yang memperhatikan setiap detikku di rumah ini. Tania, adik majikanku yang manis di luar, tapi tajam di dalam. Rupanya menyimpan sorotan mata lain yang lebih dingin, lebih penuh niat, lebih terlatih dalam menyimpan keingintahuan. Kamera kecil yang kutemukan dalam lemariku semalam bukan sekadar pengintaian. Itu sinyal bahwa aku sedang dimainkan oleh seseorang yang tak pernah benar-benar tidur. Hari ini, Tania mendatangiku saat aku sedang menyiram bunga pagi. Rambutnya digerai. Pakaiannya santai, tapi tatapannya tetap menusuk. "Kamu perempuan yang sabar ya, Ayu," katanya tanpa senyum. Aku memalingkan wajah, tetap sopan. "Kenapa, Mbak?" Dia memutar gelas jus di tangannya. "Kalau aku di posisimu, aku mungkin sudah pakai tubuhku buat mainkan semuanya. Tapi kamu beda. Kamu menguasai lewat diam." Aku menggenggam gagang penyiram air lebih kuat. "Apa maksud Mbak Tania?" Tania menatapku lama, lalu mendekat. "Terlalu dekat. Aku tahu Revan nginep di kamarmu malam itu. Jangan pura-pura polos. Kamera bukan cuma kamu yang bisa temukan, tapi aku lebih suka nonton diam-diam daripada buru-buru bereaksi." Dadaku menghangat. Tapi bukan karena malu. Karena amarah, tapi juga rasa ngeri yang tak kutemui saat berhadapan dengan Revan. Tania punya cara melihat yang membuatku merasa telanjang. Tapi bukan sebagai perempuan, lebih sebagai musuh. Tapi yang membuatku gemetar adalah saat ia berbisik, "Revan bukan satu-satunya laki-laki yang tertarik padamu di rumah ini." Aku menoleh cepat. "Maksud Mbak?" Ia tersenyum. Kali ini penuh teka-teki. "Ayah kami, Bu Ayu, sudah sejak lama aku lihat cara dia mandang kamu. Tiap kali kamu menyuguhkan teh di sore hari. Tapi dia bukan tipe yang frontal dia menyimpan. Semuanya diam, memandang, menahan, lalu meledak." Lututku nyaris goyah. Tania berjalan menjauh, seperti baru selesai memegang tali leong-leong, dan sengaja melepaskannya saat aku sudah terseret terlalu tinggi. Sore itu, aku membersihkan ruang kerja Pak Arman, ayah Tania dan Revan. Seperti biasa, rapi, berdebu ringan, dipenuhi buku tua, dan foto-foto keluarga. Tapi kali ini, aku tahu mataku bergerak dengan ketakutan. Mencari tanda, mencari jejak, mencari kebenaran dari ucapan Tania. Lalu, aku menemukannya di sadet meja. Di balik tumpukan buku filsafat tua, ada satu frame kecil, tersembunyi. Foto diriku sedang tertawa sambil mengangkat nampan teh, dengan daster biru bunga kecil, yang biasa kupakai di sore hari, dan di belakangnya coretan tangan. Ayu selalu tampak paling hidup saat tak sadar sedang dilihat. Tanganku bergetar. Tania tidak berbohong. Kini aku sadar. Aku hidup di rumah yang dindingnya punya mata dan hati yang tak semuanya waras. Malamnya, Revan menghampiriku lagi. Kali ini dengan raut gelisah. "Aku ngerasa ada yang aneh," katanya. "Tania tiba-tiba baik banget ke aku, ngajak ngobrol, nanya-nanya soal kamu." Aku menatapnya. Lurus,
Kita dalam masalah, Van. Bukan cuma soal kita, tapi rumah ini, orang-orangnya, tatapannya, diam-diamnya. Raven diam, lalu dia mendekat, menggenggam tanganku. Kalau gitu, ayo pergi. Aku menatap matanya. Panas tubuhnya menyelinap ke jari-jariku. Tapi sebelum aku bisa jawab, terdengar suara ketukan dari arah lorong. Cepat, ringan. Lalu, suara perempuan. Bu Ayu, boleh bicara sebentar? Itu suara Bu Rini, istri Pak Arman, majikanku. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, tak ada tempat aman lagi di rumah ini. Dan malam itu, saat Bu Rini mengetuk pintu kamarku, aku tahu, waktu untuk diam telah usai. Ia masuk pelan, dengan tubuh tinggi ramping yang dibalut daster satin, warna merah tua. Wangi melati di tubuhnya, menyelimuti udara kamar. Tapi, senyum di wajahnya, dingin. Aku sudah tahu sejak awal, kamu bukan perempuan biasa, katanya, sambil duduk di kursi rotan. 3 tahun kamu di sini, Ayu, dan kamu tak pernah buat satupun kesalahan. Aku berdiri, menatapnya dengan sopan, tapi waspada. Maaf Bu, kalau ada yang membuat ibu merasa tidak nyaman. Ia terkekeh, tidak nyaman. Asterisk A, kamu perempuan paling menarik yang pernah tinggal di rumah ini. Bahkan suamiku, anakku, adik iparku, semuanya jatuh dalam bayanganmu. Kamu pikir aku buta? Aku tercekat, tapi ia belum selesai. Aku tahu soal kamera pertama yang kamu temukan. Kamera yang Revan pasang. Tapi kamu tak tahu kan, siapa yang pasang kamera paling pertama, yang bahkan lebih kecil, lebih tersembunyi, yang merekam sejak kamu masuk rumah ini. Aku mengerutkan kening. Kamera pertama, ia berdiri, berjalan ke arahku, perlahan. Aku, Ayu. Aku yang pertama kali mengawasi kamu, karena sejak pertama aku melihat kamu di depan pagar dengan kulit kecoklatan, dan mata penuh rahasia. Aku tahu, kamu bukan sekadar pembantu. Kenapa ibu lakukan itu? Tanyaku. Pelan, jantung bergetar. Ia tersenyum, tapi sorot matanya dingin. Karena aku penasaran, ingin tahu apa yang bisa membuat semua laki-laki di rumah ini memandangi kamu lama-lama. Bahkan saat kamu hanya menyapu atau memotong bawang, aku ingin tahu, apakah itu sihir atau luka yang belum sembuh. Aku hanya diam, tak mampu menjawab. Lalu Ea dudak lagi. Dan kamu tahu yang lebih lucu? Aku pun ikut jatuh. Tapi bukan karena tubuhmu, tapi karena kamu tak pernah menjualnya. Kamu menolak godaan. Kamu menjaga batas. Kamu terlalu kuat. Tanganku mengepal di sisi tubuh. Ibu ingin saya pergi. Ia menatapku lama. Tidak. Justru aku ingin kamu tetap di sini. Tapi bukan sebagai pembantu. Aku menatapnya. Apa maksud ibu? Senyumnya melebar. Aku ingin kamu jadi perantara, pendengar, penyatu. Rumah ini sudah lama rusak. Tapi saat kamu datang, semua jadi hidup. Aku ingin kamu tinggal, menjadi milik semua, tapi bukan milik siapa-siapa. Aku mundur selangkah. Maaf Bu, saya bukan bagian dari permainan ini. Ia mendekat lagi. Tapi kamu sudah jadi bagian. Ayu, sejak kamu mulai membalas tatapan Revan, sejak kamu menyimpan foto Pak Arman, sejak kamu diam saja saat Tania menyelidikimu, kamu sudah masuk terlalu dalam. Tanganku gemetar, tapi aku menegakkan badan. Kalau begitu, saya akan keluar. Lalu suara lembut muncul dari belakang pintu. Saya ikut Bu Ayu. Itu suara Revan. Dia berdiri di ambang pintu. Matanya merah, wajahnya tegang. Aku dengar semuanya. Dan aku gak akan tinggal di rumah ini kalau kamu disakiti. Bu Rini tersenyum pahit. Silakan. Tapi ingat Revan, rumah ini bukan tempat yang mudah dilupakan. Dan Ayu bukan perempuan yang mudah dimiliki. 3 hari kemudian, aku meninggalkan rumah itu. Tanpa drama, tanpa tangisan, tanpa siam, perpisahan. Hanya satu surat yang kutinggalkan di atas meja dapur. Terima kasih untuk semua mata yang pernah menatapku,
Tapi aku lebih suka tinggal di dunia di mana aku hanya dilihat saat aku memilih untuk terlihat. Ayu 2 tahun kemudian, aku tinggal di kota kecil, membuka warung makan sederhana di pinggir jalan. Dan suatu pagi, seorang pria muda turun dari mobil hitam dan masuk ke warungku. Dia tersenyum. "Cehep, goreng sama teh manis?" "Ya bu," aku menatapnya dan hanya tersenyum kecil. "Masih suka kamera tersembunyi?" Revan tertawa. "Tergantung. Kalau pemilik wajahnya masih secantik dulu, mungkin iya." Kami lalu diam. Tapi diam kali ini. Bukan karena rahasia, tapi karena tenang.